Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanita Fitri, NIM 2013-2010-14. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 2. Baik, di video ini saya akan menjelaskan suatu materi yang berjudul sarkoidosis. Sarkoidosis adalah sebuah kondisi di mana sel tubuh mengalami peradangan. Peradangan ini menyebabkan terbentuknya granuloma, yaitu sel-sel radang yang menumpuk. Sarkoidosis lebih sering menyerang paru-paru, tetapi juga bisa ditemui di organ tubuh lain, seperti lainnya otak, mata, kulit, jantung, hati, limpa, dan kelenjar getah bening lainnya. Gejala sarkoidosis ini dapat muncul secara perlahan-lahan dengan pola yang berbeda-beda tergantung kepada organ tubuh mana yang mengalami kondisi ini. Pada beberapa kasus, gejala dapat hanya muncul sesaat, lalu menghilang, dan ada juga secara terus-menerus sampai dia kronis atau justru tidak menampakkan gejala sama sekali. Gejala sarkoidosis ini yaitu demam, pembengkakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan, rasa lelah yang sangat berlebihan, dan ada berdasarkan organ yang pertama adalah paru-paru. Sarkoidosis pada paru-paru ini, seseorang akan mengeluh sesak nafas, batuk kering, nyeri pada dada. Yang kedua adalah mata. Mata akan mengalami sarkoidosis, akan terasa sangat nyeri, sensitif terhadap cahaya. Selain itu, mata terlihat akan merah, pandangan juga menjadi samar. Yang ketiga adalah kulit. Penderita ini akan timbul ruam atau becak yang berwarna merah keunguan. Biasanya ruam ini munculnya di pergelangan tangan, pergelangan kaki, atau di tulang-tulang yang kering. Dan yang keempat adalah jantung. Penderita sarkoidosis pada jantung akan mengalami kelelahan, nyeri dada, sesak napas, denyut jantung yang tidak beraturan, jantung berdebar, pembekakan jaringan tubuh karena kelebihan cairan atau edema, hingga tidak sadarkan diri. Penyebab sarkoidosis. Sarkoidosis bisa dipicu dari beberapa faktor, namun penyebab pastinya masih belum diketahui. Sarkoidosis bisa dipicu oleh paparan infeksi, debu, dan zat kimia. Paparan tersebut mengakibatkan reaksi yang berlebihan dari sistem kekebalan tubuh, sehingga membentuk reaksi peradangan dan granuloma pada organ yang terkena. Dan ada beberapa faktor seseorang bisa terkena atau terjangkit oleh penyakit sarkoidosis ini. Yang pertama dari usia dan jenis kelamin. Penyakit ini lebih banyak dialami oleh perempuan ketimbang laki-laki, serta berada pada rentang usia 20-40 tahun. Dan yang kedua ada riwayat sarkoidosis dalam keluarga. Dan yang ketiga riwayat kesehatan pribadi. Dan yang keempat ada ras. Diagnosis sarkoidosis. Dokter dapat mencurigai seseorang pasien menderita sarkoidosis ini jika terdapat gejala-gejalanya. Perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa tes darah, foto rontagen dada, tes fungsi paru, CT scan, MRI atau PET scan, biopsi, dan lain-lainnya. Pengobatan sarkoidosis. Penanganan sarkoidosis akan diberikan apabila gejala yang dirasakan turut mengganggu atau mengancam fungsi organ tubuh lainnya. Jenis-jenis penanganan seperti pemberian obat anti radang, pemberian obat hidrokloroquine, pemberian obat imunosupresif, dan transplantasi organ. Selain menjalani pengobatan, melakukan perubahan gaya hidup seperti yang disarankan di bawah, seperti sebisa mungkin tidak memegang debu atau zat kimia, berhenti merokok, memulai diet dan pola makan seimbang yang direkomendasikan dokter, memenuhi asupan air putih, pastikan tubuh beristirahat dengan teratur. Komplikasi sarkoidosis. Kadang, sarkoidosis ini umumnya bisa sembuh dengan sendirinya dan bisa juga sampai kronis, akan menimbulkan komplikasi
yang menyebabkan sejumlah komplikasi yaitu katarak, glukoma, gagal ginjal, infeksi pada paru-paru, kelumpuhan pada wajah, ketidaksuburan, atau sulit hamil. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.